Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengawali bacaan kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan belajar mengenai ciri-ciri perubahan pada kimia. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai ciri-ciri perubahan pada kimia. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya kompetensi dasar, berikutnya indikator, berikutnya tujuan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari mengenai ciri-ciri perubahan pada kimia, terlebih dahulu saya akan mereview pembelajaran minggu kemarin mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah sebuah perubahan pada suatu zat, dan zat tersebut tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bercampurnya gula ke dalam air, sehingga akan membentuk sebuah larutan gula. Adapun wujud zat ada 6. Yang pertama adalah mencair, yang kedua adalah membeku, yang ketiga adalah mengkristal, yang keempat adalah menguap, yang kelima adalah menyublim, yang keenam adalah mengembun. Berikutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah sebuah perubahan pada suatu zat yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ini biasanya bersifat permanen. Arti daripada permanen itu adalah zat tersebut yang terbentuk tidak akan kembali menjadi zat asalnya.
salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pembakaran. Pada gambar di bawah itu ada sebuah kayu yang dibakar, kemudian menghasilkan zat baru. Di situ akan menghasilkan yang namanya arang. Contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian pada saat masih kecil dahulu itu suka atau pernah menyalakan yang namanya kembang api. Saat dibakar, kembang api tersebut akan segera menyala, dan nyala dari kembang api tersebut biasanya tampak warna-warni yang sangat amat indah. Pada peristiwa terbakarnya kembang api tersebut yang menghasilkan nyala yang warna-warni yang cukup indah, maka terjadilah proses atau peristiwa perubahan kimia. Pada mulanya, kembang api tersebut dibuat dari campuran antara kalium nitrat KNO3 akan berubah menjadi belerang dan arang pada kayu. Berikutnya yang kedua adalah peragian atau fermentasi. Situ ada gambar sebuah singkong. Kemudian yang kedua adalah kedelai. Pada proses fermentasi ini berfungsi sebagai pengawet agar supaya makanan tadi apabila sudah direbus dan dibiarkan di udara bebas, maka akan terjadi proses pembusukan. Dan apabila setelah terjadi fermentasi, maka akan berubah, yang asalnya singkong akan menjadi sebuah tapai. Begitu juga pada kedelai akan berubah menjadi tempe. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, jika buah dan sayur kita biarkan di udara terbuka, maka lama-kelamaan buah dan sayur tersebut akan terjadinya proses pembusukan. Buah dan sayur tadi akan lama-kelamaan menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap tadi adalah merupakan proses pembusukan, terutama dikarenakan oleh adanya mikroorganisme. Pada proses peristiwa tersebut, ini adalah merupakan salah satu contoh perubahan pada kimia. Contoh berikutnya adalah besi yang terjadi perkaratan. Besi yang berkarat kalau kita biarkan di udara bebas, lama-kelamaan akan berwarna kecoklatan, dan
ada sebuah yang sudah tidak dipergunakan, tidak diperlukan, kalau kita tanam ke dalam tanah, lama kelamaan mikroorganisme akan menguraikan. Nah, penguraian tersebut adalah merupakan proses pelapukan yang tadinya barang tersebut tidak berguna menjadi barang yang sangat amat berguna, terutama pada organisme tumbuhan. Kenapa? Karena pelapukan banyak sekali zat-zat yang diperlukan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan tersebut. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar sifat-sifat atau ciri-ciri pada kimia. Sifat atau ciri kimia yang pertama adalah suatu zat tersebut akan mudah berkarat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah besi. Pada contoh gambar sebelumnya sudah saya sebutkan, salah satu contohnya adalah timbangan. Dan timbangan tersebut apabila terkena udara yang lembab, air hujan, lama-kelamaan besi tersebut bisa menjadi berkarat. Kalau sudah berkarat, alhasil besi tersebut bisa putus. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, maka besi yang berkarat tersebut digantikan dengan baja yang anti karat. Dan biasanya baja anti karat itu dipergunakan untuk pembangunan jembatan. Di samping untuk pembangunan jembatan juga dipergunakan sebagai saluran pipa air minum yang tadinya menggunakan besi yang berkarat, yang bisa berkarat dikarenakan adanya lembab dan air hujan, maka sekarang digantikan oleh pipa PVC. Kenapa kok digantikan? Karena pipa PVC tidak akan mudah sekali untuk berkarat, berbeda dengan besi. Sifat kimia yang kedua adalah gula. Gula adalah sebuah senyawa yang mudah terurai atau dekomposisi. Dengan adanya pemanasan, menjadi senyawa yang tadinya kompleks akan menjadi lebih sederhana. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah karbon hitam atau arang yang tidak dapat terurai lagi, baik secara fisika maupun secara kimia. Tetapi dapat berubah struktur dan sifatnya menjadi barang-barang yang sangat amat berguna dan tidak akan mudah untuk tidak akan mudah untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya di situ adalah grafit dan intan. Yang ketiga bersifat korosif. Korosif atau perkaratan merupakan peristiwa rusaknya logam oleh disebabkan pengaruh lingkungan, baik berupa oksigen
dan kelembapan. Besi sendiri adalah merupakan salah satu contoh logam yang mudah berkarat. Maka dapat digantikan berupa emas, platina, dan air raksa yang tidak mudah terjadinya sebuah korosif pada besi. Sifat kimia juga dapat digunakan untuk menyusun sebuah klasifikasi pada kimia. Adapun ciri-ciri yang mengidentifikasi adanya sebuah perubahan kimia ada 6. Yang pertama adalah perubahan warna, yang kedua adalah perubahan bau, yang ketiga adalah pembentukan gas, yang keempat adalah timbulnya cahaya, yang kelima pembentukan endapan baru, yang terakhir adalah perubahan pH atau derajat keasaman. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami pada ciri-ciri reaksi kimia, saya akan memberikan tugas terstruktur. Persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau sudah, nomor 1, apakah yang dimaksud dengan reaksi kimia? 2, sebutkan ciri-ciri dari reaksi kimia. 3, mengapa besi dapat berkarat? 4, sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai reaksi kimia. 5, jelaskan bagaimana cara agar makanan tersebut tidak mudah untuk busuk atau basi. Demikianlah, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dan mencari ilmu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudahu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.